Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2. Perkenalkan, nama saya Iketut Edi Aryawan. Saya bertugas di SD Negeri 4 Manggis, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Siap untuk melaksanakan uji kinerja. Berikut saya tampilkan formulir pendaftaran UKM PPG. Baik, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Berdiri beberapa kali ngawet. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Om Hari Kedang Kastu Nama Sidat. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Hari ini kita bertemu lagi untuk melaksanakan pembelajarannya. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu, di sini semua anak-anak dalam keadaan sehat ya? Ada yang kurang sehat? Baik, berarti semuanya siap mengikuti pembelajaran. Semua hadir ya? Ada yang tidak hadir? Oh, berarti semua hadir ya? Baik, Bapak absen dulu ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Sebelumnya, silakan anak-anak berdiri dulu ya. Kita nyanyi bersama-sama. Silakan dipimpin teman-temannya. UPPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, identitas. PPK hebat, 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 yes. Baik. Nah, semuanya sudah semangat, sudah siap mengikuti pembelajarannya. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu. Masih ingat tidak anak-anak tentang wujud pendapatan pada pembelajaran sebelumnya? Apa saja wujud pendapatan? Apa? Batu, lagi meja. Apa lagi wujud pendapatan? Ada banyak. Kursi, pintu, ya. Ya. Itu pendapatan. Ada pensil yang bisa digenggam, itu pasti pendapatan. Benar apa tidak? Ya. Pendapatan adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang dekat, ya. Tuh, walaupun wadahnya berubah, dia tidak akan mengikuti bentuk wadahnya, ya. Nah, apakah semua wujud benda sama? Nah, ada wujud benda apa saja lagi? Ya, ada benda cair. Lagi ada benda apa? Ada benda gas. Ada benda padat. Ada 3 wujud benda. Ya. Air, padat, dan benda gas, ya. Nah, di sini anak-anak semuanya bawa botol air minum tidak? Coba dilihat, coba dikeluarkan botol air minumnya. Bapak mau lihat. Ya, itu ada botol. Nah, ini Dek Agus bawa botol ya. Nah, kalau botol ini termasuk benda apa ya? Benda padat ya. Lalu, nah ini dia Agus bawa botol. Nah, botol ini termasuk benda apa? Benda padat. Lalu di dalamnya ada apa ini? Air. Ada air ya.
Nah, air ini termasuk benda apa dia? Air ya. Iya, betul sekali. Ini termasuk benda air ya. Nah, kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 yaitu wujud benda ya. Pembelajaran 4 yaitu melihat benda cair lebih dekat ya. Nah, nanti adapun tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan setelah melakukan pembelajaran nanti melalui percobaan dengan benda cair, nanti anak-anak dapat membuktikan sifat-sifat benda cair dengan tepat ya. Kemudian yang kedua, melalui diskusi menyelesaikan LKPD, nanti anak-anak dapat menyimpulkan informasi terkait sifat-sifat benda cair berdasarkan percobaan dengan rinci. Nanti anak-anak akan melakukan percobaan. Sudah dibawa alat dan bahannya? Sudah ya, nanti tiap kelompok melakukan percobaan. Setelah anak-anak melakukan percobaan, kemudian tuangkan apa yang anak-anak amati itu pada LKPD. Jawabannya dituangkan pada LKPD ya. Nah, kemudian yang nomor 3, melalui diskusi menyelesaikan LKPD, nanti anak-anak dapat menyajikan hasil laporan percobaan mengenai sifat-sifat benda cair dengan percaya diri. Nah, setelah anak-anak selesai melakukan percobaan dan menuangkannya dalam LKPD, nanti anak-anak tampil ke depan untuk melakukan presentasi ya. Anak-anak melakukan presentasi dengan percaya diri, menyajikan hasil yang anak-anak peroleh dari hasil pengamatan yang anak-anak lakukan dari percobaan nanti ya. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok nanti anak-anak dapat menguraikan kegiatan yang mencerminkan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari dengan rinci ya. Kemudian yang kelima, melalui diskusi kelompok anak-anak nanti Bapak harapkan dapat menentukan kegiatan yang mencerminkan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat ya. Nah, baik. Nah, sekarang silakan Bapak akan sajikan video. Coba anak-anak lihat di layar ya. Ibu siangan. Ya. Tuh ada yang bikin minum sana ya. Abi, ya udah deh bikin dulu. Bentar ya. Satu aja buat berdua ya. Seger banget. Nah, sampai di sini kira-kira apa yang terjadi anak-anak? Kenapa sirup yang ada di dalam gelas setelah jatuh ke lantai airnya menjadi berantakan seperti di gambar di layar? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Nah, ini karena sifat dari benda cair itu adalah, salah satu sifat benda cair adalah dia dari tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah ya. Kemudian dia jatuh dari atas ke bawah sehingga airnya tumpah. Lalu sifat benda cair yang kedua juga adalah sifat cair itu memiliki sifat menyerupai wadahnya. Nah, ini yang terjadi. Ketika wadahnya jatuh dan terpecah, maka air yang ada dalam wadahnya itu, air yang ada di dalam gelas akan ikut
ikut keluar dari wadahnya. Ya, kemudian dia akan menuju ke tempat yang lebih rendah. Itu sifat air. Itu yang terjadi. Ya, nah kira-kira ada yang tahu apa saja sifat benda cair? Ya, silakan kalian, sifat benda cair apa saja? Yang pertama, ya, nomor 1, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Lagi yang kedua, iya, permukaan benda cair yang selalu datar. Yang ketiga, ada yang tahu lagi? Ya. Iya, bentuk benda cair mengikuti wadahnya, ya. Lagi. Ya, kalian lagi? Iya, benda cair dapat dilihat dan disentuh. Lagi. Ya. Iya, volume benda cair tetap walaupun ditempatkan di tempat yang berbeda, ya. Itu sifat benda cair. Volumenya itu tetap walaupun ukurannya berubah-ubah. Tahu namanya volume itu apa? Volume itu artinya jumlahnya, ya, jumlahnya tetap walaupun airnya nanti dituangkan dalam gelas, dalam mangkok, itu jumlahnya tetap, volumenya tetap. Itu ya, itu sifat benda cair. Nah, benda cair juga dia memiliki sifat, tadi dibilang memiliki sifat yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, bayangkan ini anak-anak, desa anak-anak berada di dataran yang rendah, kemudian hujan deras. Kira-kira apa yang akan terjadi? Banjir. Iya. Kenapa bisa banjir, Didi? Kenapa bisa banjir? Karena mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Iya, teman-teman dulu ya. Karena air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau sudah banjir? Kira-kira apa yang akan terjadi kalau sudah banjir? Nah, coba dilihat di gambar. Yang terjadi itu apa? Di gambar itu ada banyak apa? Iya, itu ada banyak sampah di pemukiman. Ya, itu dia mengalir airnya dari tempat tinggi. Tidak airnya aja, air itu membawa sampah-sampah yang ada di atas menuju ke bawah. Nah, jika atau seandainya desa kalian atau tempat lingkungan kalian tinggal itu seperti ada pada gambar, banyak sampahnya, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Apa? Iya, bergotong royong. Bergotong royong untuk apa? Membersihkan. Iya, membersihkannya. Kenapa perlu bergotong royong? Kenapa nggak sendiri-sendiri? Gimana kalian? Iya, kasih tepuk tangan dulu. Agar pekerjaan cepat selesai. Ya, itu tujuannya bergotong royong untuk meringankan beban pekerjaan. Nah, seandainya kalau anak-anak membersihkan sendiri sampah-sampah yang ada di lingkungan rumah kalian atau di desa kalian, itu bisa selesai dengan cepat tidak? Tidak ya, capek tidak kalau sendiri bekerja? Capek pasti ya. Maka itulah diperlukan gotong royong ya. Gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama untuk meringankan
beban pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, anak-anak bergotong royong mau membersihkan sampah-sampah yang ada di lingkungan rumah. Tujuannya apa? Agar lingkungan menjadi bersih, ya. Nah, sekarang silakan anak-anak membentuk kelompok dari permasalahan yang tadi Bapak berikan, ya. Silakan dibentuk kelompoknya dulu. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Anak-anak, sekarang anak-anak akan melakukan percobaan sifat benda cair. Sudah dibawa alat dan bahannya? Nah, sekarang silakan dikeluarkan atau diambil, ya. Silakan diambil, satu orang saja yang ambil, ya. Nah, sekarang anak-anak sudah membawa apa saja alat yang anak-anak sudah bawa? Ada pensil, ada penghapus, sudah. Kemudian ada plastik, sudah. Plastik sudah. Air sudah. Airnya sudah. Kemudian ada minyak goreng, sudah. Ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD dulu pada anak-anak, ya. Nah, anak-anak coba perhatikan sekarang. Ya, di sini anak-anak silakan baca langkah kerja tentang LKPD. Ya, ya. Sebelumnya anak-anak isi dulu ini nama kelompoknya. Ya, yang paling selatan itu kelompok 1, tengah-tengah kelompok 2, dan yang utara kelompok 3. Ya. Nah, kemudian isi nama kelompoknya masing-masing. Isi nama-nama kelompoknya. Ya. Siapa nama kelompoknya di sini? Nah, kemudian anak-anak baca langkah kerjanya. Ya. Yang nomor 1 sampai nomor 4. Lalu ini alat dan bahan sudah anak-anak bawa, sudah semua bawa. Kemudian langkah percobaannya dibaca. Di sini ada langkah percobaan. Silakan dibaca. Nah, dari hasil pengamatan anak-anak yang anak-anak lakukan dan percobaan yang anak-anak lakukan, nanti anak-anak menuliskan kesimpulan di kolom yang ada di bawahnya. Ya. Kalian anak yang ini. Ya. Sudah bisa dilengkapi. Nah, sebelumnya ditulis dulu nama kelompoknya, ya. Anak lakukan percobaan. Ya. Yang pertama dijejerkan dulu, ditaruh di ada plastik, ada mangkuk, ada apa lagi, gelas, ya. Nah, sekarang dimulai dari apa dulu anak-anak mau coba, silakan. Nanti kembalikan lagi, masukkan ke botolnya biar enggak ini dia tercecer. Oh, itu dulu benda padatnya dulu, silakan. Yang melakukan percobaan semua, nanti semua kelompok.
depan. Ya. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah semua kelompok selesai? Nah, baik. Nah, sekarang perwakilan dari tiap kelompok nanti tiap-tiap kelompok ini menyajikan hasil laporan terkait pengamatan yang sudah kalian lakukan tadi terhadap benda cair. Ya. Laporannya silakan nanti temannya salah satu kelompok perwakilan maju untuk membacakan hasil laporan yang sudah kelompok kalian buat. Ya, nah sebelumnya mari kita melakukan ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking dulu sebelum anak-anak perwakilannya menyajikan hasil laporan di depan. Ya, siap di layarnya. Kelompok 1 yang menyajikan hasil laporannya. Siapa yang mewakili kelompoknya? Silakan dari kelompok 1 maju ke depan. Dibaca hasil pengamatan dan kesimpulannya. Lebih di depannya supaya keras suaranya ya. Yang mana saja? Ini saja dibaca yang dicetak. Yang dibaca yang dicetak ya. Ya, proses suaranya ini. Nah, anak-anak dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada tanggapan terkait pengamatan atau laporan yang sudah disampaikan oleh Dewi dari kelompok 1. Ada yang menanggapi? Kira-kira sudah betul jawabannya? Sudah. Ya, kalau sudah betul beri tepuk tangan dulu. Kemudian dari kelompok 2. Dibaca ya, dicetak saja ya. Ini bacain saja. Ya, silakan. Tetap waktu warnanya berubah, dapat digenggam, menghapus Bentar dulu, itu minyak bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, itu yang dipilih dicetak. Nah ini, benar apa salah itu? Benar apa salah? Salah itu. Masa bentuknya tetap, tapi kalian menuangkan air ke mangkok, menuangkan minyak ke mangkok, bentuknya seperti apa?
mangkok, seperti kok bisa dituangkan ke mangkok, bentuknya seperti apa dia? Hah? Mangkok. Kalau dituangkan minyaknya ke gelas, dia bentuknya seperti apa? Berarti berubah tidak dia bentuknya? Berubah. Ini jawabannya tetap katanya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Wadahnya berubah. Tapi tetap, nah ya, itu bukan sifat benda cair, tapi sifat benda apa itu? Itu sifat benda padat ya. Kalau itu minyak jawabannya berarti kurang tepat. Mungkin anak apa lagi dari kelompok 1 dan 2, dan 3? Udah ya? Ya, tidak apa-apa. Salah satu, tidak apa-apa. Silakan. Duduk dulu. Sebelumnya beri tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ya, silakan didengarkan nanti kelompok 1 dan 2 yang menanggapi. Bagaimana? Kelompok 1 dan 2 ada tanggapan? Sudah benar semua itu jawabannya? Kesimpulannya sudah benar? Ya baik, kalau begitu beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, baik anak-anak. Tadi anak-anak sudah melaksanakan percobaan terkait sifat benda cair ya. Nah, apa saja sifat benda cair anak-anak? Yang pertama, setelah melakukan pengamatan benda cair, dia berubah wujud atau berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Itu sifat benda cair. Lagi apa? Permukaannya bagaimana dia? Ya, permukaan benda cair selalu datar. Ya. Lagi apa sifat benda cair anak? Yang kedua. Iya, sifat benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian lagi apa? Volume benda cair yang selalu tetap walaupun wadahnya berubah-ubah. Ya, tadi kelompok 2 jawabnya bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Itu kan sifat benda padat itu. Ya, keliru berarti. Ya, kelompok 2 ya. Kemudian yang terakhir sifat benda cair apa lagi satu? Ya, benda cair dapat dilihat dan disentuh ya. Nah, untuk menambah pengetahuan anak-anak terkait sifat benda cair, Bapak akan putarkan video pembelajaran terkait sifat benda cair ya. Silakan dilihat di layar ya. Kami bersekolah di SMP 4 Kota Bogor. Kota tempat kami tinggal dan bersekolah ini sering disebut dengan kota hujan. Lihat, hari ini hujan sedang turun. Kami harus memakai jas hujan atau payung. Kalau tidak, air hujan ini akan membesar seluruh badan kami. Nah, di sana dalam video anak-anak sudah menyaksikan dari apa yang ada dalam video tadi anak-anak. Apa yang dijelaskan? Ya, tentang benda cair. Ada berapa benda cair yang dibilang? Ada benda cair yang jernih dan ada benda cair yang keruh. Yang benda cair yang jernih apa saja? Air. Lagi apa? Minyak goreng. Kemudian benda cair yang keruh? Kecap. Lagi apa? Cat tembok. Ya. Nah, itu anak-anak harus bisa membedakan ya. Itu
juga termasuk benda cair ya. Nah, untuk hari ini anak-anak silakan dikumpul dulu LKPD-nya ya. Nanti Bapak akan beri nilai. Silakan dikumpul ke depan. Nah, baik anak-anak. Nah, apa yang anak-anak belum pahami terkait pembelajaran hari ini? Ada yang belum anak-anak pahami? Apa saja pembelajaran yang hari ini yang bisa kita simpulkan? Yaitu sifat benda cair ya. Benda cair dan apa lagi satu? Bergotong royong ya. Nah, sifat benda cair apa saja tadi? Gimana? Yang pertama, ya, benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian apa lagi? Dikerasin suaranya, jangan kisi-kisi. Gimana, Made? Permukaan benda cair selalu datar. Lagi apa? Iya, benda cair dapat disentuh dan dilihat. Kemudian mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya, volume airnya juga tetap walaupun apa? Benda wadahnya berubah. Ya. Nah, lalu gotong royong. Apa itu gotong royong? Iya, gotong royong. Apa? Untuk meringankan beban pekerjaan. Ya, untuk mencapai sebuah tujuan. Itu ya, tadi. Nah, itu yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran. Nah, sekarang Bapak akan bagikan soal evaluasi pada anak-anak dulu ya. Nah, sekarang silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, anak-anak soal evaluasi ini berbeda dengan mengerjakan soal LKPD ya. Anak-anak tidak boleh bekerja sama atau berkolaborasi mengerjakan soal evaluasi. Bisa dimengerti? Saya mengerjakan secara mandiri. Ya, boleh di belakang. Ini alat-alat ini. Belakang ya. Boleh di belakang dulu di dalam. Sudah selesai anak? Sudah semua selesai? Ada yang belum selesai? Sudah semua? Sudah ya. Kalau sudah silakan dikumpul ya. Nah, baik anak-anak sudah melakukan atau mengerjakan soal evaluasi. Nanti ketika ada anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah KKM, Bapak akan adakan remedi ya, mengadakan pengurangan ya. Kemudian anak-anak yang sudah mendapatkan nilai di atas KKM, Bapak akan berikan pengayaan. Kita bersama-sama mencari referensi buku di perpustakaan ya. Nanti silakan dibaca-baca buku tentang sifat-sifat benda cair untuk menambah wawasan yang anak-anak miliki ya. Nah, sekarang dari pembelajaran hari ini, apa yang paling anak-anak sukai dari kegiatan pembelajaran hari ini? Apa saja kegiatan yang anak-anak sukai dari kegiatan pembelajaran hari ini? Melakukan percobaan, ya, melakukan sifat benda cair ya. Lagi apa lagi? Apa yang kamu sukai lagi?
Oh, ice breaking. Ya. Lagi menonton video pembelajaran suka tidak? Iya, menonton video pembelajaran. Nah, nanti untuk pembelajaran berikutnya Bapak akan usahakan untuk selalu menampilkan video pembelajaran ya, supaya apa yang anak-anak pelajari itu bisa anak-anak lihat secara kasat nyata di layar ya, atau bisa anak-anak tonton tentang apa yang anak sedang pelajari ya, supaya anak-anak bisa melihat langsung. Nah, baik anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini Bapak akhiri, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah dulu ya. Kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Karena anak-anak sudah melakukan pembelajaran dengan baik ya. Karena pembelajaran hari ini kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Mari silakan dipimpin Om Santi 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 Om. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak.